Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sidik Hermanup Paminto, belajar matematika asyik SHP. Hari ini kita akan belajar materi pertidaksamaan pecahan bentuk kuadrat. Materi kelas 10 SMA. Ya, semoga bisa dipahami ya nanti materi hari ini. Seperti biasanya nanti akan kita sampaikan dengan dua cara. Cara yang wajib ya, cara wajib konsep. Yang kedua cara gampang untuk menyelesaikan soal. Oke ya, kita langsung mulai ya. Oke, misalkan ada soal ya, pertidaksamaan pecahan bentuk kuadrat. Misalkan ada soal 2x kuadrat plus x kurang 6. Pecahan, berarti harus ada penyebutnya. Misalkan ini misalkan x kuadrat min 6x plus 9 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini namanya bentuk pertidaksamaan. Ciri pertidaksamaan itu ada tanda lebih kecil, lebih besar. Itu ciri dari pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan bentuk kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya variabelnya pangkat 2. Pecahan karena ada penyebut pembina. Oke ya, jadi langsung kita mulai pertidaksamaan pecahan bentuk kuadrat. Misalkan ada soal 2x kuadrat tambah x kurang 6 dibagi x kuadrat min 6x plus 9. Disuruh mencari tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. HP, himpunan penyelesaian. Oke ya, langsung kita mulai cara pertama ya, cara wajib ya. Sekali lagi ini cara konsep ya. Nanti cara kedua cara gampang ya, untuk mempercepat proses perhitungan aja. Oke ya, jadi ada soal 2x kuadrat plus x min 6 dibagi x kuadrat min 6x plus 9 lebih kecil sama dengan 0. Nah, intinya ini kebetulan soalnya saya bikin gampang dulu. Mau soalnya nanti bentuk pecahannya ya, di sini bukan sama dengan 0, misalnya lebih kecil sama dengan bentuk persamaan lagi atau bentuk angka. Intinya langkah pertama harus dirubah semuanya menjadi lebih kecil atau lebih besar dari 0. Jadi di sebelah kanan ruas tanda pertidaksamaan harus 0. Nah, dibikin gitu tuh, itu langkah pertama ya. Jadi usahakan semuanya dibikin gitu. Ini kebetulan sudah dalam bentuk 0 di ruas kanan tanda pertidaksamaan angka 0. Nah, langkah pertama itu. Nah, langkah kedua kita faktorkan yang bentuk persamaan kuadratnya. Ya, kita faktorin. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk mencari nilai-nilai pembuat nolnya. Ya. Jadi di situ di atas penyebutnya, pembilangnya 2x kuadrat ditambah x minus 6. Ya. Ini harus kita bikin bentuk persamaannya, pemfaktorannya ya. Kita lihat 2 kali min 6 berapa? Minus 12 ya. Sekali lagi 2 kali min 6 min 12. Nah, tinggal dicari angka berapa kali berapa hasilnya min 12. Tapi kalau kita tambah harus yang tengah. Tengah angka berapa? Depannya nggak ada angkanya, Pak. Oh, maksudnya angka 1. Cuma angka 1 nggak ditulis. Berarti harus sama dengan 1. Tinggal isi berapa kali berapa sama dengan 12. Tapi kalau angkanya ditambah harus sama dengan yang tengah. Yang tengah itu maksudnya depannya variabel x, namanya koefisien. Ya, angka di depan huruf x, angka 1. Angka 1 kan nggak ditulis. Tinggal kita isi aja di sini. Berapa kali berapa ya sama dengan min 12? Bisa min 6 kali 2, min 12 kali 1, min 4 kali 3. Nah, yang hasilnya 1 berarti yang mana? Akhirnya dapatlah angka berapa? 4 dan minus 3. Oke, paham sampai sini ya? Kenapa, Pak? Karena 4 kali min 3 min 12. Nah, 4 ditambah min 3 sama dengan 1. Cocok. Paham? Tadi saya ulangi ya. Untuk memfaktornya harusnya dipelajari nanti
di pertemuan sebelumnya, harusnya sebelum materi pertidaksamaan. Ya. Jadi depan sama belakang kita kaliin. 2 kali min 6 minus 12. Tinggal dicari berapa kali berapa min 12. Tapi kalau ditambah angkanya harus sama dengan yang tengah. Oh, ketemulah 4 sama min 3. 4 kali min 3 min 12. 4 tambah min 3 1. Cocok. Oke, paham? Nah, berarti bentuknya ini saya ganti. Oh, menjadi 2x plus 4 2x minus 3. Sampai sini dulu paham ya. Jadi kalau depannya 2 ikutin aja 2 2. Nanti depannya 3 pasti ini 3 3. Depannya 5 pasti ini 5 5. Oke, sampai sini paham? Tapi hati-hati. Kalau cuma sampai sini pasti salah. Ya, karena angkanya 2 kali 2 4x kuadrat. Ini 2x kuadrat. Nah, nggak boleh. Cuman kalau untuk mempermudah pemfaktoran boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi ini 2 pasti 2 sama 2. Ini 3, ikutin aja 3 sama 3. 5 ikutin aja 5 sama 5. Ya, sekali lagi ini belum betul. Nah, kita lanjutin. Harus dikecilin. Boleh depan, boleh belakang, atau dua-duanya atau salah satu. Wajib. Ya, wajib dikecilin. Nah, 2 sama 4 bisa dikecilin? Bisa, dibagi 2. Oh, berarti ketemunya x plus 2. 2 sama 3 bisa dikecilin? Nggak bisa. Berarti 2x min 3. Inilah bentuknya. Nah, ini baru betul. Jadi kalau nanti dalam bentuk misalkan ulangan gitu kan, terus ini soal uraian, nah ini nggak usah ditulis, langsung ke bawah x plus 2 kali 2x min 3. Karena kalau atasnya ditulis pasti disalahin. Ini untuk mempermudah aja ya. Jadi ketemunya yang ini. Nah, biar gampang aja. Jadi depannya 2 pasti 2 2. Depannya 5 pasti 5 5. Nah, langkah keduanya harus dikecilin. Yang bisa dikecilin mana? 2 sama 4, oh sama-sama dibagi 2. Boleh. 2 sama 3, oh nggak bisa. Nah, berarti tetap. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, sekarang yang penyebut. Nah, penyebut sekarang. Ini yang pembilang. Nah, sekarang bagian penyebut. Nah, penyebut itu x kuadrat minus 6x plus 9. Nah, ini sama. Berapa kali berapa sama dengan depan kali belakang. Depan ini angka 1. Angka 1 jadi tulis 1 kali 9 9. Tinggal masukin aja. Berapa kali berapa 9. Tapi kalau ditambah harus yang tengah. Yang tengah itu angka 6. Minus 6. Oh, berarti harus minus 6. Tinggal isi. Berapa kali berapa sama dengan 9 ya? Tapi kalau ditambah harus min 6. Nah, ketemulah di sini. Oh, berarti minus 3 dengan minus 3. Kok bisa? Karena min 3 kali min 3 9. Min 3 ditambah min 3 minus. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Jadi sekali lagi, langkah pertamanya untuk menyelesaikan bentuk pertidaksamaan dirubah ruas kanan tanda pertidaksamaan harus sama dengan 0. Yang kedua, difaktorkan dalam bentuk perkalian. Caranya kalau bentuk persamaan kuadrat, depan kali belakang hasilnya berapa? Berapa kali berapa? Kalau ditambah harus yang tengah. Terus hati-hati, depannya 2 ikutinnya 2 2. Kalau depannya 3 ikutin 3 3. Depannya 5 ikutin 5 5. Sekali lagi, cara yang atas ini belum betul. Pasti disalahin kalau gitu. Kenapa? Karena ini masih 2 sama 2, 2 kali 2 4. Nah, berikutnya baru setelah ketemu hasilnya ini wajib kudu musti. Nah, harus dikecilin. 2 sama 4 dikecilin, sama-sama dibagi 2. 2 sama min 3 nggak bisa. Nah, sekarang ini nih. Oh, ini berarti hasilnya depannya x kuadrat 1. Berarti x ini min 3 min 3. X min 3 X min 3. Kecilin, udah nggak bisa. 1 3 1 3 udah. Berarti difaktorinya ketemunya X min 3 kali X minus 3. Oke, paham sampai sini ya. Semoga aja bisa dipahami ya, untuk menentukan, memfaktorkan bentuk persamaan kuadratnya dulu.
Ya, 2x kuadrat plus min 6, pokoknya depan kali belakang dikaliin berapa kali berapa hasilnya min 12, tapi kalau ditambah bisa tengah. Ini berapa kali berapa hasilnya 9, tapi kalau ditambah sama dengan min 6 yang tengah. Oke ya. Nah, berarti soalnya itu boleh saya ganti. Oh, akhirnya soalnya boleh saya ganti. Nah, berarti menjadi yang atas saya ganti menjadi x plus 2 kali 2x minus 3 per yang bawah saya ganti ini x minus 3 dengan x min 3 atau ininya tetap saya ganti x plus 2x minus 3 per di bawahnya x min 3 kuadrat. Nah, ini lebih kecil sama dengan. Oke ya, kalau udah bentuk seperti ini udah. Jadi intinya nanti penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan mau dalam bentuk apapun, langkah pertama pokoknya sebelah kanan tanda pertidaksamaan diusahakan harus 0. Yang kedua, harus kita faktorin menjadi bentuk perkalian. Ya, kalau udah bentuk perkalian nggak usah. Tapi kalau ini kan masih belum nih, persamaan kuadrat kita faktorin menjadi bentuk perkalian. Nah, setelah ketemu ini, tentukan nilai pembuat nolnya. Oh, berarti langkah berikutnya ya kita tentuin setelah difaktorin, tentuin nilainya, nilai pembuat nol fungsinya. Pertama, x plus 2 sama dengan 0, x nya minus 2 yang ini. Yang keduanya 2x minus 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3, x nya 3 per 2. Yang berikutnya lagi, x min 3 kuadrat sama dengan 0, jadi x min 3 sama dengan 0, x nya 3. Ketemulah ada 3 nilai. Nah, langkah berikutnya kita bikin aja garis bilangan dulu. Bikin angka-angkanya min 2. Tapi dilihat, kalau antemu bentuk pecahan, ya pecahan penyebut tidak boleh 0. Nah, ini syarat yang wajib harus diikuti. Ini tidak tertulis ya, langsung pokoknya kalau bentuk pecahan penyebut itu nggak boleh 0. Kenapa? 5 bagi 0 nggak bisa, tidak terdefinisi. 9 bagi 0 tidak bisa ya, jadi penyebutnya tidak boleh 0. Kita lihat yang bagian bawah penyebutnya ada x min 3, oh berarti x nya 3. Nah, yang 3 itu tidak boleh sama dengan 0 karena ada sama dengan. Berarti kita masukin ini minus 2, terus ini 3 per 2, terus yang ini 3. Min 2 nya boleh sama dengan min 2, teman-teman. Tuh, 3 per 2 juga boleh. Nah, yang 3 nggak boleh karena letaknya sebagai penyebut. Penyebut itu nggak boleh 0. Berarti ini. Oke, paham ya sampai sini? Saya ulangi ya. Yang bagian bawah, pokoknya kalau ketemu bentuk pecahan, mau soalnya apapun, mau bentuk pertidaksamaan, mau bentuk apapun, kalau ketemu bentuk pecahan hati-hati. Kalau bentuk pecahan penyebut tidak boleh 0. Nah, itu yang harus dipahami ya. Penyebut tidak boleh 0. Ini catatannya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Mau materi apapun, penyebut itu nggak boleh 0 ya, penyebut nggak boleh 0. Nah sekarang langkah berikutnya setelah ketemu tadi nilai-nilai x-nya, pembuat nolnya. Kenapa pembuat 0? Karena kalau kita masukin nilai x-nya min 2, 3 per 2 atau 3, nilainya pasti 0 ya. Kita masukin ke sini nilainya pasti 0. Nah sekarang uji tanda. Nah ini nih uji tanda ya. Uji tanda nanti ada cara cepatnya. Nah sekarang uji tanda antara min 2 sampai 3 per 2.
kira-kira mau masukin angka berapa? Angka 0 boleh, angka -1 juga boleh, -1,5 juga boleh. Cuman angka yang gampang aja, kita masukin angka 0. Misalkan 0. Tuh, uji tanda ya, uji tanda. Tuh, uji tanda. Masukin X-nya sama dengan 0. Susah hafal. 2 kali 0 kuadrat tambah 0 kurangi 6 dibagi 0 kuadrat 6 kali 0 tambah 9. Berapa ketemunya? Hasilnya -6/9. Oh, ketemunya negatif. Tulis. Oh, berarti ini negatif. Nah, terus antara 3/2 sampai 3 masukin angka berapa? Angka 1. Ini 31,5. Oh, berarti harus angka 2. Ya, yang kedua, X-nya kita ganti angka 2. Ini cara wajibnya dulu, konsepnya. Nanti salah cepatnya. Ya, mempercepat aja. Kan kelamaan di sini. X-nya sama dengan 2. Kita masukin 2 kali 2 kuadrat tambah 2 kurangi 6 dibagi 2 kuadrat kurangi 6 kali 2 tambah 9. Berapa hasilnya? 2 kali 4 kali 2, 8 tambah 10 kurangi 6, 4 per 2 kali 2, 4 kurangi 12 min 8 tambah 9, 1. Oh, ketemunya positif. Masukin ke sini. Oh, yang ini berarti positif. Setelah angka 3, angka berapa? Angka 4. Nah, kita ganti lagi. X-nya 4. X-nya kita ganti 4. Masukin lagi. Uji tanda. Masukin 2 kali 4 kuadrat tambah 4 kurangi 6 dibagi yang bawah 4 kuadrat kurangi 6 kali 4 tambah 9. Hasilnya berapa? 4 kuadrat 16 kali 2, 32. 32 tambah 4, 36 kurangi 6, 30. Bagi 4 kuadrat 16. 16 kurangi 24, minus 8. Minus 8 tambah 9, 1. Oh, ketemunya positif. Masukkan lagi. Oh, positif. Yang ini belum. Ya. Setelah min 2, ambil angka minus 3. Angka minus 3 ya. X-nya kita ganti minus 3. Masukin 2 kali minus 3 kuadrat ditambah minus 3 kurangi 6. Yang bawah X kuadrat min 3 kuadrat kurangi 6 kali min 3 tambah 9. Hasilnya min 3 kuadrat 9. 9 kali 2 18. 18 kurangi 3 15. 15 kurangi 6 9. Per min 3 kuadrat 9. 9 ditambah 18 27. 27 tambah 9 36. Hasilnya positif. Oh, ini positif. Nah, ini pakai uji tanda ya. Sekali lagi uji tanda. Nah, itu wajib. Teorinya gitu. Kita masukin uji tanda. Ini sebelah kanan 3, ambil angka berapa? Boleh 4, boleh 5, boleh 6, sembarang bebas. Ini antara 3/2 sampai 3, ambil aja angka berapa? Angka 1 atau angka 2. Angka 2, sorry, angka 1 kan 3/2 1,5, berarti harus angka 2. Antara min 2 sampai 3/2, ambil angka 0 ya. Berarti ini ambil angka 2. Ini ambil angka berapa tadi? 4 ya, saya kotakin. Garing-garing, ini ambil angka 4, angka 2. Nah, ketemulah nilai ini. Tapi kan prosesnya lama. Nah, sekarang sharingnya. Sekali lagi cara cepatnya, langkah pertama ini wajib semuanya harus ikut ini. Mau cara cepat, cara konsep, ikutin. Kenapa? Karena langkah pertamanya harus kita faktorin ke bentuk perkalian. Ya, cuman memfaktorkannya boleh dipecat tadi. Kalau ini angka 2 berarti 2 sama 2. Kalau 3, 3 sama 3. 5, 5 sama 5. Tapi sekali lagi ini belum betul. Kalau kalian ujian ini masih ditulis pasti salahin. Nah,
Terus supaya betul gimana? Harus dikecilin. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Contohnya ini 2 sama 4 kecilin, bagi 2 semua. Oke. Ini kecilin, kalau nggak bisa. Yang bawah nggak bisa dikecilin Pak. Ya udah. Paham sampai sini ya? Nah sekarang cara cepatnya, uji tandanya kita lewatin kelamaan. Uji tanda ini kita ganti. Uji tanda kita ganti. Nah, langkah pertama kita lihat aja depannya x kuadrat angka berapa itu. Terus ya, depannya x kuadrat. Itu kan ada 2x kuadrat. Bentar. Oke, 2x kuadrat. Ya, saya tulis 2x kuadrat bla 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 bla. Enggak usah dipikirin. Yang penting yang x kuadratnya depannya dibagi sorry. Depannya x kuadrat 1x kuadrat kurangi bla 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 bla, nggak usah dipeduliin ya. Terus lebih kecil sama dengan jadi langkah cara kedua lebih simpel, nggak usah melewati ini kelamaan. Cukup dilihat depannya x kuadrat 2 itu positif atau negatif? Positif, kita ganti dibagi depannya x kuadrat 1 positif atau negatif? Positif. Hasilnya apa? Positif bagi positif, positif. Nah, masukin ke paling kanan. Ya, kalau enggak biar untuk bedain kasih di bawah aja ya. Biar gampang aja ya. Biar bedain. Nih. Set. Itu ada angka -2. Terus ada angka 3/2. 3/2, terus ada angka 3. Nah, ini hasilnya positif. Positif ini masuk paling kanan. Nah, cepat, jadi nggak usah melewati sama dengan hitung aja belum tentu benar. Bisa salah menguadratin ini, ketemunya salah. Tapi kalau ini yang penting, melihat depannya x kuadrat positif, depannya positif, positif. Hasilnya positif, paling kanan pasti positif. Ingat ya, masukin ke paling kanan. Ya, paling kanan. Berarti ini pasti positif. Terus selang-seling, harusnya positif, negatif, positif. Selesai. Harusnya gitu tuh. Tapi kita lihat, hati-hati. Kalau ada bentuk kuadrat, ya, bentuk kuadrat itu yang ini, x-3 dikuadratin. Nah, kalau kuadrat itu nilainya pasti selalu positif. Betul? Ya, selalu positif. Ya, berarti nilainya selalu sama. Nah, sekarang kita lihat. Ini 100 lagi. Nah, pertama paling kanan pasti positif. Ketemu angka 3. 3 itu mana? Oh, di x-3. Ininya kuadrat. Genap. Nah, kalau genap, tanda bersebelahan tetap. Oke, saya ulangi ya. Nanti sering salahnya di sini nanti. Ya, jadi 3 ini dari mana? Di x-3 ini x-3 kuadrat. Nah, kalau pangkatnya genap, kuadrat itu artinya kan genap. Kalau pangkatnya genap, tanda bersebelahan sama. Jadi kalau asalnya positif, ini positif. Nanti kalau paling kanan negatif, ini pasti negatif. Ya, sekali lagi kenapa? Karena ini kuadrat. Loh, alasannya apa? Karena kuadrat bilang di kuadrat itu pasti nilainya selalu positif. Jadi tandanya pasti sama. Jadi ini positif, asalnya berarti ini positif. Kalau ini negatif, berarti ini negatif. Jadi plus. Ketemu 3/2. 3/2 itu yang mana? Yang atas. Pangkatnya ganjil. Nah, ya, dari sini ganjil. Ini genap. Nah, kalau ketemu pangkat ganjil, tandanya berubah. Asalnya positif jadi negatif. Asalnya negatif jadi positif. Paham ya sampai sini ya? Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau secara wajibnya harus pakai uji tanda. Jadi antara -2 sampai 3/2, ambil angka 0, masukin. Ketemu negatif. Jadi kelemahannya pada saat masukin bisa saja kita kurang teliti mengalihkan, mengkuadratkan, bisa saja hasilnya positif. Nah, salahnya di situ nanti. Ya, terus antara 3/2 sampai 3, uji tanda, masukin angka 2. Pak, boleh nggak 2,5? Boleh, tapi mempersulit diri. Ambil aja angka 2. Ketemulah 4/1 positif, ganti positif. Lewat dari 3, ambil aja angka 4. Pak, boleh nggak 1000? Boleh, ambil aja 4. Semua positif.
Jadi positif, positif, negatif, positif. Itu kalau ditanda. Nah, kalau pakai cara cepat, cukup dilihat depannya X kuadrat. Yang lainnya nggak usah dilihat. Depannya X kuadrat, positif. Depannya kuadrat, positif. Positif bagi positif, positif. Masukin paling kanan, positif. Nah, terus harusnya selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif. Tapi ingat hati-hati, kalau ketemu bentuknya pangkatnya genap, tanda bersebelahan itu sama. Bersebelahan itu asal, artinya kalau asalnya negatif berarti ini harus negatif, asalnya positif berarti ini harus positif. Nah, ini positif ketemu angka 3 itu pangkatnya genap, X min 3 kuadrat pangkatnya genap berarti positif lagi. Ketemu 3/2 yang ini pangkatnya ganjil berubah negatif. Ketemu min 2 yang ini pangkatnya ganjil negatif berubah jadi positif. Sama kan? Lebih cepat mana? Yang ini. Cukup dilihat depannya X kuadrat. Pak, kalau misalkan ada bentuk persamaan kuadratnya ada 2 terus gimana? Yang penting kan dirubah ke bentuk perkalian. Nah, cara keduanya bisa aja dilihat dari sini. Depannya X positif, depannya X positif, depannya X positif, depannya X positif. Boleh. Positif kali positif dibagi positif, hasilnya positif. Masukin paling kanan. Boleh. Pakai yang ini ya, depannya X positif, depannya X angka 2 positif, depannya X positif, depannya X positif. Yang penting kuncinya angka di depan X setelah dirubah dalam bentuk perkalian kaliin, nggak usah angkanya, tandanya saja dikaliin. Tandanya positif, positif. Hasilnya apa? Kalau positif masukin paling kanan positif. Tapi kalau nggak mau difaktorin, masih dalam bentuk persamaan kuadrat juga boleh. Tapi hati-hati sudah dalam bentuk ini. Ada bilang penyebut, cukup depannya kuadrat angka 2 positif. Yang penyebutnya depannya kuadrat angka 1 positif. Positif bagi positif, masukin paling kanan. Nah, itu cara cepatnya. Nah, sekarang solusinya. Nah, kan yang diminta lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu positif atau negatif? Negatif kan? Nah, kalau tadi ini enak, cari yang negatif. Yang mana? Plus negatif. Pak, yang ini. Nah, inilah solusinya. Ini juga sama. Plus minus lah. Yang negatif yang mana? Yang ini. Berarti inilah solusinya. Oh, berarti daerah HP-nya. Nah, ini udah. Kalau dari sini sama. HP-nya berarti antara min 2 sampai 3/2. Minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3/2. Terus yang lainnya gimana, Pak? Yang lainnya nggak usah dilihat. Kenapa positif? Karena yang diminta lebih kecil dari 0. Kalau nanti soalnya saya ganti lebih besar dari 0 gimana, Pak? Besar dari 0, nah misal ya, soalnya saya ganti lebih besar dari 0. Kalau lebih besar, berarti yang positif. Nah, ini yang positifnya ada 2. Tapi ingat, ini bulat apa putih, tidak ditemukan. Berarti nggak boleh sama dengan 3. Jadi misalkan soalnya positif, berarti diganti X lebih kecil sama dengan min 2. Yang kedua, 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3. Terus berikutnya lagi 3 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 4. Oh, nggak ada 4-nya, sorry, ini 4-nya. Berarti langsung yang keduanya X lebih besar dari 3. Bisa kotakin ya. Misal kalau soalnya saya ganti menjadi lebih besar sama dengan yang tidak ada positif, lebih kecil dari min 2 antara 3/2 sampai 3, karena 3-nya nggak boleh ikut. Kenapa? Karena penyebut nggak boleh sama dengan 3. Terus yang keduanya lebih besar dari 3 boleh ikut, X lebih besar dari 3. Tapi kalau lebih kecil solusinya yang ini. Atau yang ini juga boleh diganti, cukup gini ya, yang atas ini boleh saya ganti X lebih besar sama dengan 3/2, di mana X tidak boleh sama dengan ini, tidak boleh. Jadi nggak usah bingung, Pak, nggak ada jawabannya. Yang ini adanya ini, boleh, nggak apa-apa sama. 3/2 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 3, terus X lebih besar dari 3, boleh ditulis X lebih besar sama dengan 3/2, X tidak boleh sama dengan 3. Boleh ya. Jadi yang ini biru ya, biru dan merah. Yang ini boleh ditulis sama dengan yang
Oke ya, jadi sekali lagi cara cepatnya ya untuk menghilangkan uji tanda. Kalau ini kan tapi ini wajib harus uji tanda harus. Masukin X-nya berapa, masukin nilainya positif atau negatif. X-nya berapa, masukin. Setelah ketemu baru pakai. Ya. Nah, untuk mempercepat prosesnya, gunakan uji tanda itu cukup dilihat depannya X kuadrat. Jadi kalau depannya X kuadrat yang lainnya nggak usah pikirin. Depannya X kuadrat 2 positif, X kuadrat 1 positif. Nah, berarti positif bagi positif, positif. Udah masukin paling kanan positif. Nah, hati-hatinya sekali lagi, kalau nilainya itu, nilai dari pemfaktorannya itu pangkatnya pangkat genap, ya, tanda bersebelahannya harus sama. Kalau asalnya positif, berarti harus positif. Asalnya negatif, berarti harus negatif. Ya, tapi kalau pangkatnya ganjil, yang atas ganjil, nah tanda bersebelahnya selang-seling. Asalnya positif jadi negatif, habis negatif positif dan seterusnya. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Itu uji tanda ya, sekali lagi buat mempercepat proses perhitungan aja. Tapi sekali lagi untuk cara pertama wajib harus dikuasai. Jadi saya ulangi, langkah pertama pokoknya dirubah di sebelah kanan tanda ruas pertidaksamaan harus 0. Jadi nanti kalau ada soal ini nggak 0, misalkan ada bentuk pertidaksamaan lagi kuadrat, harus dibikin sama cara gimana? Pindah ruas. Ini sengaja saya bikin gampang dulu biar bisa dipahami. Nah, nanti mungkin pertemuan berikutnya ya mungkin bisa kita kasih contoh, mungkin ininya dalam bentuk angka. Boleh pindah ruas, tapi yang penting konsepnya pertama langkahnya harus dibikin tanda di sebelah kanan tanda pertidaksamaan harus sama dengan 0. Nah, langkah kedua harus difaktorin, diubah ke bentuk perkalian. Tujuannya untuk mencari pembuat 0 fungsi, mencari nilai-nilai X-nya. Nah, memfaktorkannya sekali lagi ini mungkin dibahas khusus nanti ya di materi persamaan kuadrat ya, tapi cepatnya depan kali belakang kaliin berapa kali berapa hasilnya ini, tapi kalau ditambah harus yang tengah. Min 12 berapa kali berapa min 12 ya? Oh 4 sama min 3. Cek kalau ditambah 1 betul. Oh berarti tulis 2x plus 4 2x min 3. Jadi kalau depannya 2 selalu 2 2. Depannya 3 3 3. Depannya 5 5 5. Tapi sampai sini belum betul. Cuman untuk mempercepat perhitungan nggak apa-apa. Tapi kalau ditulis di ulangan mungkin bisa disalahin sama gurunya. Terus gimana Pak langkah berikutnya? Nah, wajib harus dikecilin. Yang bisa dikecilin yang mana? 2 sama 4 bisa dikecilin. Inilah yang ditulis, ini nggak usah. Jadi karena lewati langsung ketemu ini boleh. Ini cuma untuk mempercepat aja. Biar ngabelinnya 5 berarti 5 5 7 7 7 8 8 8 kan enak. Nah, tinggal keduanya langkah berikutnya wajib dikecilin. Nah, ini juga sama. 1 kali 9 9. Berapa kali berapa 9? Kalau ditambah min 6. Nah, ketemunya min 3 sama min 3. Ya, jadi S min 3 S min 3 boleh jadiin 1 S min 3 U ya, semoga bentuk pemfaktorannya bisa dipahami. Kalau belum ini mungkin nanti akan dibahas khusus di pertemuan berikutnya. Mungkin pertemuan berikutnya akan kita bahas bentuk persamaan kuadrat ya. Tujuannya untuk memfaktorkannya ini biar bisa lebih cepat. Ya. Nah, berikutnya lagi uji tanda. Saya ulangi lagi. Uji tanda wajibnya, langkah wajibnya setelah ketemu nilai-nilai X-nya baru uji tanda. Kita masukin nilai di antara min 2 sampai 3/2, antara 3/2 sampai 3 sampai 4. Terus lebih kecil dari min 2, ambil angka berapa bebas terserah. Cuman ambil aja angka yang gampang. Contohnya yang ini, antara min 2 sampai 3/2 ambil aja angka 0. Masukin ke soal, jangan masukin sini ya. Masukin ke soal atas. Ketemulah negatif, ganti negatif. Antara 3/2 sampai 3 masukin angka 2. Ketemulah positif, ganti positif. Terus antara lebih besar dari 3 masukin angka 4, ketemunya positif, jadi positif. Kurang dari min 2 masukin angka min 3, ketemunya positif, jadi positif. Plus min tapi kan blank. Nah, bisa kita sharing. Nah, ternyata uji tanda cukup dilihat depannya X kuadrat. Kalau depannya X kuadrat positif, ini positif, cukup dilihat positif bagi positif positif. Jadi simpel ya, nggak butuh waktu banyak, cuman plus bagi plus plus bagi min. Tapi ingat, dimasukkannya harus yang paling kanan. Itu aturannya. Paling kanan plus, masukin paling plus. Min ketemu min. Nah, setelah ketemu ini langkah berikutnya lihat. Kalau nanti ketemu variabelnya itu nilai pembuatan fungsinya itu pangkatnya genap. Nah,
Kalau genap berarti tanda bersebelahnya harus sama. Asalnya plus jadi plus, asalnya min jadi min. Ya, kalau ganjil tanda bersebelahnya. Oke, itu aja sharing materi hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami. Ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.